gimana weekendnya? Yang abis nonton Jepang lawan Costa Rica, aduh komen dong, coba komen karena jujur Li, Nesa nggak nonton ya karena udah harus siap-siap di set kayak gini jadi nggak sempet nonton. Coba kalian komen bantuin Nesa ya, gimana tanggapan kalian tentang Jepang lawan Costa Rica? Dan hari ini Nesa juga masih bersama G-Force, Fast Moving Automotive Parts punya Indonesia yang pabriknya juga ada di Indonesia. Makanya langsung aja kalian cek produk-produknya G-Force di e-commerce kesayangan kalian. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya ya pastinya. Tapi Nesa mau sedikit meng-highlight ya, ada yang baru dikasih Rolls Royce katanya. Tapi pemain Arab Saudi ini harus malu gara-gara kejutannya. Kayaknya gak berlanjut ya. Lawan Polandia kemarin harus kalah 2-0 yang diwarnai juga sama gagal eksekusi penalti. Jadi kira-kira Rolls Royce bakal dikasih atau enggak? Dan ini hoax atau enggak ya kira-kira? Atau memang dikasihnya lebih dari Rolls Royce? Ya secara kan ini pangeran ya, mohon maaf. Dan sebenarnya juga menarik ya kalau sampai misalnya Arab Saudi bisa ngalahin Meksiko dan ke-16 besar beberapa hari lagi, dapat hadiah apa kira-kira menurut kalian? Karena kemarin ngalahin Argentina aja langsung libur ya, libur nasional satu negara satu hari. Kalau bisa lolos 16 besar kira-kira mungkin bisa libur seminggu ya. Keren banget, tapi lupakan soal Arab karena Polandia juga auto senyum. Apalagi buat seorang Robert Lewandowski yang akhirnya bisa pecah telur. Nyetak gol di Piala Dunia. Wow, lihat dong selebrasinya kayak gimana. Raut mukanya nih gak bisa bohong ya kalau dia bener-bener super terharu jebretim. Bayangin aja nih, dari 600 gol yang dia cetak di macam-macam ajang, baru kemarin loh akhirnya dia bisa nyetak gol di Piala Dunia. Keren. Dan yang juga senyum-senyum mungkin Bang Bes. Karena Szczęsny bisa menjaga gawang Polandia dengan baik. Tapi apa kabar dengan gawangnya Juve, Bang Bes? Itulah ya indahnya hajatan bola dunia. Banyak sekali kejadian-kejadian yang gak disangka. Dari hadiah tadi, terus juga rekor individu, sampai juga ulah para fans. Dan yang gue yakin ini para fansnya Jepang mungkin masih sibuk beberes di sekitar stadion. Keren, pokoknya salut untuk kalian semuanya juga yang masih stay di hajatan bola dunia. Setelah ini Nesa akan langsung kembalikan ke Dias. Silakan Dias. Terima kasih Nesa informasinya, dan di DPI Hajatan Bola Dunia barengan sama Dias Danar dan juga udah ada Mas Aryo dan juga Bang Bes yang tadi Nesa yang ngomong udah protes aja Nes, parah banget Nes emang nih Bang Bes nih. Szczęsny dibawa dikit baru ya, tapi Szczęsny dan juga Robert Lewandowski. Gue gak mau bahas terlalu banyak tentang mereka, tapi nantilah kita bahas kalau sampai lolos. Kalau kita bahas capek-capek terus nggak lolos juga kan percuma juga Bang Bes. Betul. Iya gak sih? Dan yang gue pengen bahas adalah sekarang adalah Argentina yang akhirnya ngebayar keraguan dan juga ya udah kayak lupa dengan partai pertama lah. Tapi kalau kita lihat dari permainan, gue pengen tahu pendapat dari masing-masing Mas Hera dan juga Bang Bes. Sebegini masih tergantungnya dengan Lionel Messi kah Argentina atau gimana dengan pertandingan kemarin? Karena di babak pertama Messi nggak terlalu kelihatan, akhirnya hasilnya juga cukup mengecewakan buat Argentina. Mas Hera gimana ngeliatnya? Ya kalau dibilang ini sebuah jawaban sih gue belum lihat itu ya. Maksudnya dari sisi permainan gue masih ngelihat Scaloni belum cukup kaya dalam artian perubahan taktik jika dibutuhkan. Kalau kita lihat perubahannya pemain ke pemain. Yes, betul Ya sekali. Kan? Back Player diganti, to player, position Ya, per bukan position. ganti strategi. Bukan ganti sistem, cuman back diganti back. Tengah betul-betul pemain tengah yang sama diganti. Depan betul-betul pemain sama yang diganti. Jadi nggak ada perubahan, berharap pada kreativitas dari pemain yang menggantikan tersebut. Jadi kalau dari sisi permainan, gue belum melihat Argentina sudah step up levelnya. Cuman kalau setelah gol itu terjadi, nah kita ngelihat Argentina yang agak berbeda, agak yang tidak punya beban. Mungkin dari situ yang kita bisa lihat. Karena kan tim Scaloni ini sebetulnya dari 36 pertandingan yang mereka sama sekali nggak kalah, itu kan menjawab keraguan terhadap Messi dependensi ya. Mereka nggak tergantung banget sama Messi, tim Scaloni ini. Cuman di pertandingan pertama sampai Messi akhirnya ngegolin kemarin, kok kelihatan mereka berharap betul pada seorang Lionel Messi. Nah, walaupun akhirnya Messi menjawab itu dengan memberikan gol. Cuman ketika gol itu terjadi, kayaknya beban itu hilang dan mereka main lebih lepas. Mungkin itu yang perubahan yang terjadi. Bang Mas, lo setuju atau gimana? Tadi kita lihat statistik XG-nya aja 0,3 untuk Argentina, 0,2 untuk Meksiko.
berarti ini adalah pertandingan buat orang yang pengen tidur cepat. Nah, pasti bakal Nonton ketiduran. itu ya. Iya, karena memang alot. Kita tahu juga Argentina di Copa America, Om. Lawan Uruguay cuma 1-0. Di final lawan Brazil. 1-0. Orang ingatnya bukan bagaimana Argentina main bagus ya, tetapi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang dibuat pemain Argentina yang orang ingat. Dan ini kebawa sampai Piala Dunia. Lini depan Argentina nggak seperti zaman dulu lagi, nggak kayak zamannya Batistuta dengan berapa gol dia, ada orang yang hat-trick, bahkan Carlitos Tevez, Higuain pun waktu itu tajam sekali. Sekarang kita lihat Lautaro Martinez, kita tahu di klubnya tahun ini so-so, tahun kemarin oke. Lagi turun. Dan akhirnya kebawa sampai ke tim nasional dan yang gue lihat juga setuju banget dengan Om Haryo karena dia bilang position per position, pemain yang diganti ya posisinya sama. Terus nggak menghasilkan apa-apa. Oh, which is good dong kalau menghasilkan yang sama. Enzo Martinez kan menggantikan pemain di posisi yang sama dan bisa membaca situasi dan akhirnya berbuah gol. Kalau lo nggak bilang nggak menghasilkan apa-apa, harapannya tadi gue bilang terpatahkan. bukan berganti sistem, tapi berharap pada kreativitas orang yang masuk sebagai pengganti. Dari situnya mungkin benar pilihan pemainnya. Cuman bukan dari lu mengubah, lu gaya main lu jadi lebih kaya, atraktif, lebih banyak kanal-kanal yang lo pakai untuk serangan, itu belum kelihatan. Gitu. Misalnya Argentina main 4-3-3, tiba-tiba karena harus menyerang mereka harus berubah jadi misalnya 3-5-2 atau 3-4-3, enggak terjadi di situ gue ngeliat. Mungkin yang paling gampang peer to peer Jepang lah ya. Jepang ketika lawan Jerman, itu kan perubahannya kelihatan banget. Gaya 4 back jadi 3 back. Perubahannya Terus kayak Scaloni cuma kayak ngelempar dadu aja. Oke, lempar, pap, keluar 6, oke, jalan lagi. Tetapi kita lihat sekarang, oke berhasil ya dengan Enzo Fernandez, tetapi kita lihat masih buntu aja sebenarnya itu. Karena gol Messi kan nggak disangka-sangka. Semua pemain Meksiko bertahan, terus tiba-tiba Messi free di situ dan akhirnya dia ngelakuin shooting dari jauh dan itu kan kalau dari jauh apa? Spekulasi. Ada ruang, ada waktu dia lakuin itu. Tetapi kita lihat Argentina kalau dapat lawan yang agak sulit pasti akan kesulitan. Tetapi ya namanya kemenangan ya walaupun kemenangannya jelek tetapi itu bisa memberikan kepercayaan diri. Kita lihat ruang ganti Argentina kemarin ngerayain udah kayak juara, udah kayak apa. Iya, itu beban yang lepas itu ya. Bebannya lepas, tapi kan kemarin Bapak Fali juga bilang bisa kalau jadi comeback ini. Ngesut dari luar kotak penalti itu strategi loh. Kalau kan lo juga ini kan staf kepelatihan. Itu strategi dong Bang Bes. Iya nggak sih, ngesut dari jauh tuh strategi biar ada membuayarkan betul pertahanan. itu bagian dari cara kita mencetak gol ya kan, dengan combination play, wing play, terus ada juga long range shoot dan ini dilakukan oleh Lionel Messi. Tetapi sepertinya ini nggak direncanakan karena kita tahu karena begitu bebas karena nggak ada yang jaga si Messi di lini tengah dan ini mungkin Meksikonya yang kayaknya feeling gua main Meksiko tadi malam bukan buat menang tapi nggak nyari kalah. Yang penting nggak nggak kalah dan kayaknya mereka ngincar gimana pertandingan terakhir lawan Arab Saudi dan Meksiko sangat-sangat mengecewakan. Dua pertandingan pertama bukan Meksiko yang gua nonton waktu gua kecil. Flair, banyak pemain bagus, pemain bertalenta. Sekarang ya berharap Lozano ngelakuin sesuatu aja sampai habis stamina-nya. Dia memang disorot ya si Tata Martino ya. Disorot banget oleh publik Meksiko. Di awal gue udah bilang ini pelatih belakangan emang disorot karena 2 kali kalah sama Amerika. Cuman khusus untuk game kemarin, ini kan pelatih termahal dalam sejarah Meksiko. Betul. Pelatih termahal ke-6 di Piala Dunia kali ini. Artinya nih pelatih memang dibayar mahal untuk bisa meloloskan Meksiko tidak hanya keluar dari fase grup tapi untuk bisa sampai ke quarter. Itu yang diharapkan oleh publik Meksiko. Tapi dengan permainan kayak permainan kemarin, susunan pemain, udah gitu dia kan orang Argentina. Iya. 2 kali bawa Argentina ke final Copa America tapi kalah. Dia tahu betul kan jeroan tim Argentina. Iya, harusnya. This is your moment untuk bisa ngebuktiin itu. This is your moment untuk bisa melihat apalagi Arab Saudi bisa menang lawan Argentina, berarti artinya kan ada celah yang lo bisa manfaatin di Argentina ini. Tapi ketika komposisi itu keluar, kok dia main 5 back? Kok Edison Sanchez nggak dimainin pemain terbaiknya dari Meksiko? Itu yang meninggalkan rubang bagi Messi untuk bisa nyatakan karena dia tidak main di posisi yang biasanya dia mengcover posisi itu. Yang dikhawatirkan publik Meksiko ketika melawan Argentina adalah gelandang-gelandang tuanya. Lama-lama pasti akan habis karena kelebihan Argentina kan memang kuat, penguasaan bola juga bagus, Hector Herrera, Andres Guadrado, udah kepala 3, hampir 36, 35 semua. Dan ini tidak ada perubahan taktikal ketika lawan Poland dan ketika lawan Argentina. Sama persis approach-nya, mengandalkan serangan balik. Dan gue lihat serangan baliknya berhasil sampai bolanya ke Lozano. Tetapi Lozano lawan 3, lawan 4, come on. Dia bukan Messi aja nggak segitunya.
gitu. Ya hampir kepala 4 kali Bang Bes, lalu hampir kepala 3, 35, 36. Nah tapi gue menarik yang juga kemarin dibahas adalah yang di pertandingan pertama kan adalah kalau dari sisi Argentina Di Maria. Yes. Kemarin Di Maria juga mendapatkan spotlight lah dengan penampilannya yang cukup ngacak-ngacak lini pertahanan Meksiko. Ini juga membuktikan kalau dia masih sangat dibutuhkan bersama dengan Lionel Messi berarti Di Maria. Kalau menurut gua kekurangan di Argentina sekarang adalah tidak adanya seorang nomor 10. Nomor 10-nya Messi. Ya, Messi. Messi Tetapi jadi nomor 10. posisi nomor 10-nya ini yang kita cari. Kayak dulu Riquelme, Ya, ya. Pablo Aimar, Ortega. ya kan. Aimar ada sih tapi di kursi staf Nah, pelatih. betul. Jadi yang diharapkan bisa create something, bisa kasih final pass, Ya. yaitu either Messi atau Di Maria. Di Maria. Pertandingan pertama lawan Arab Saudi, Papu Gomez diharapkan, tetapi Nggak secara bisa. fisik udah mulai menurun, udah agak sedikit tua kawan itu. Justru gua mensorot Argentina ini punya titik kelemahan di gelandang bertahan. Oke. Kemarin lawan Arab Saudi mereka mengganti 5 pemain. Fullback kanan, fullback kiri, satu gelandang di sini, terus di sini juga diganti. Papu ya. Ya, Papu Gomez akhirnya keluar. Ya. Ketika lawan Arab Saudi, mereka sangat percaya diri. Ketika fase awal build up, mereka 4 begini, terus 2 gelandang bertahan yang mestinya jadi konektor, mereka ikut naik, Ikut naik, menyerang. Karena tidak ada pemain kreatif itu, Tidak mereka ada. diharapkan Akhirnya memberikan begini. kreativitas membantu. Ya. Akhirnya kosong, ini dikuasain banget sama Arab Saudi. Sedikit kita balik soal Arab Saudi karena emang bagus. Terus ini yang tidak dimanfaatkan oleh Meksiko kemarin. Saat kemarin lawan Meksiko ini Ya. terjadi juga sebenarnya Ini di tidak Argentina. terjadi karena Paredes yang mainnya salah-salah, nggak tahu main di klub mana. Terus dia balik Suka diganti. begitu, Bang Bes. Diganti dengan pemain yang lebih komit untuk bertahan di sini. Jadi akhirnya ketika menyerang ya begini, Argentina menyisakan 1, 2, 3, kadang-kadang 4 atau 5 orang di sini. Nggak seperti pertandingan Arab Saudi. Setidaknya semeremeh-meremehkannya kita dengan Scaloni, setidaknya dia evaluasi soal Iya, iya. gelandang Oke. yang bisa jadi jembatan. Kalau kita bilang nggak ada pemain nomor 10 di bangku cadangan di bench ada Nah. nama Paulo Dybala. Apa yang membuat Scaloni belum menurunkan seorang Paulo Dybala sampai saat ini, Mas Aryo? Mungkin ini bisa menjawab juga ketika Lautaro kemarin tidak bisa konsisten berarti Iya. kan di game 1 oke bagus tapi ya nggak 100% juga. Di game kedua jauh lebih menurun. Julian Alvarez menurut gua ketika siapa yang harus lo ganti ketika Lautaro macet ataupun mempercayakan 2 pemain di depan, gua rasa bisa dimainin bareng tuh Lautaro sama Julian Alvarez. Oke. Atau ya Dybala agak sedikit turun di belakangnya Lautaro atau Julian Alvarez. Itu menjadi salah satu opsi yang menurut gua bisa memperkaya karena kan mereka butuh pemain-pemain yang bisa berani nusuk ke dalam. Yes. Sementara Lautaro kan poacher ya, pemain yang larinya kencang, dikasih Dikasih space, umpan, umpan jauh dia lari, ataupun pemain yang manfaatkan peluang betul-betul dalam kotak penalti. Yes. Sementara Julian Alvarez atau Dybala, mereka bisa membantu create. Itu kan pemain-pemain yang gue katakan Argentina tidak memiliki. Berarti masih takut Scaloni dengan menggunakan skema Dybala bermain. Ya betul, ini gue jelaskan kenapa Dybala nggak bakal main di Piala Dunia atau malah menitnya sedikit seperti tahun 2018. Oke, kenapa Bang Bes? Karena Argentina main Karena menit juga 4-3-3. bukan ya? Oh enggak ya, udah Iya juga. karena Argentina Karena main itu juga. Karena Argentina main 4-3-3, ketika defend mereka jadi 4-4-2 atau 4-4-1-1 dan Messi posisinya di sini. Ya, Dan Di Maria dan di sini kadang-kadang Papu Gomez. Terus kadang-kadang De Paul. sayap juga di sini. Nah, kenapa Di Maria kemungkinan bakal jarang main atau Dybala. jarang main? Karena Di Maria atau karena Dybala Posisinya itu adalah di Messi. posisinya menggantikan Messi. Iya. Jadi kalau Messi kenapa-napa baru Dybala akan masuk karena memang posisinya Dybala adalah di sini, di AS Roma pun di sini. Jadi jangan berharap deh Dybala bakal masuk karena Messi nggak mungkin dikeluarkan. Kuncinya kan tadi kan butuh pemain nomor 10 kan? Iya. Ya, Tapi Messi-nya di sini. Kecuali deadlock, kecuali lo bener-bener kreativitas lo nggak nongol sama sekali, lo nggak bisa mencetak gol, lo butuh udah bener-bener lo habis akal ya untuk bisa apa yang ada pemain di lapangan. Gue rasa Dybala tuh menjadi pemain yang Ya, jadi bisa kunci iya, ya. bisa. Ya, lo Karena sebel dong Dybala belum dimainin. masalahnya Nggak apa-apa. Udah bukan pemain kita. Oh iya. dalam beberapa game yang kita lihat di Piala Dunia ini kan untuk nyampe ke last third itu mereka bisa. Tapi memanfaatkan Sepertiga sepertiga terakhir. terakhir itu baik end passingnya, baik penyelesaiannya, baik bagaimana lo masuk ke dalam kotak penalti itu yang selalu bermasalah dari semua tim menurut gue ya. Yang mereka tidak bisa memanfaatkan apa yang mereka dapatkan. Ya kecuali mungkin yang bisa betul-betul manfaatin semua peluang ya Spanyol yang paling kelihatan ya di satu pertandingan. Cuman lo ngelihat pertandingan pertama dengan kedua, Belanda pun
nggak stabil. Iya, iya, Inggris pun belum stabil Apalagi di ya, di dua Inggris. pertandingan kan. Sementara yang lo lihat ke stabilitas yang pemain-pemain yang bisa manfaatin itu, ya gue rasa tuh harus dicoba oleh Berarti Scaloni. apa yang mesti dilakukan Scaloni di partai tadi selain Mas Ariel bilang untuk lawan Polandia? Karena Polandia juga punya kepercayaan tinggi yang beda nih setelah kemarin mengalahkan Arab. Yes, Polandia adalah tim Eropa tapi mainnya kayak Asia. Mereka takut-takut, mereka main pragmatis, mereka main serangan balik. Makanya Lewandowski nggak dapat peluang sebanyak dia main di Bayern gol Munich, pertamanya di Lewandowski Dortmund, ya dia. iya di Barcelona Barcelona. sekarang. Karena apa? Karena supply-nya nggak ada. Karena mereka mengandalkan serangan balik. Ketika bertahan pakai 5, come on, lu adalah orang Eropa, terus lu main di Eropa, terus lu punya daya gedor, lu punya speed, lu punya power, tetapi lu malah nunggu main aman. Bahkan lawan Meksiko kemarin mereka takut-takut, mereka Ya. nggak mau keluar. Menit Akhirnya apa? 81 Nggak ada baru peluang, keluar. malah nggak ada peluang. Jadi menurut gua Argentina apa yang harus dilakukan ketika lawan Polandia adalah bagaimana memastikan bola dari belakang, bola dari center back itu nyampe ke depan. Itu dulu. Karena ini nggak kejadian ketika lawan Arab Saudi karena takutnya Polandia udah ngebaca permainan Argentina ketika lawan Arab Saudi dan juga Main high defense nggak juga, tapi susah juga Polandia main high defense. Apa yang bikin susah? Enggak, maksudnya karakter pemain Polandia sendiri kan bukan, mereka nggak nge-build dari bawah gitu. Kalau kita bicara mereka Tinggi-tinggi Iya, postur. defense-nya mereka lebih banyak low block, lebih banyak manfaatin sayap untuk bisa serangan balik, counter di tengah ya beberapa mereka manfaatkan. Cuman lebih sering manfaatin Zielinski, pemain-pemain yang punya kecepatan dari kedua sayap. Tapi bukan karakter yang mereka di tengah lapangan kayak Arab Saudi untuk mempertahankan itu. Gua rasa Polandia nggak akan melakukan itu. sulit karena pemainnya juga udah makin senior, Iya, makin ada tua. senior Kamil juga. Glik main di Benevento udah 30 lebih. Benar, tapi menariknya gini, kalau misalnya sampai Polandia dan juga Argentina seri, kemudian juga Arabnya menang lawan Meksiko, yang lolos tuh Arab Polandia dong. Tergantung berapa Belum. menang Arab Saudi. Iya, kalau Arab Saudi kan minus ya. Minus. Iya, minus. Sekarang minus. Nih klasemennya. Arab Saudi minus 1. Kalau Argentina, minus. Polandia karena Polandia pertandingan pertama lawan Iya. Meksiko seri ya. Iya. Oke. Mereka karena menarik nih. masih dua itu masih minus, agak bahaya juga. Saya rasa ini bukan cuma sekedar nyari lolos. Ya. Dia buat Polandia dan Argentina yang istilahnya terdepan lah. Mereka mau menghindari Perancis. Ya. Karena kalau peringkat 2 mereka akan ketemu Perancis, Pak. Oke, kita Dan akan bahas ini- itu. Tapi menarik nih, klasemen di grup ini sangat menarik ya. Semua pertandingan terakhirnya menjadi partai hidup mati mereka masing-masing ya. Polandia, Argentina, dan juga dari Arab Saudi sekalipun gitu. Kekurangannya cuma 1. Jam 2. Yes. Pertandingannya. Bahkan Meksiko pun masih punya kesempatan untuk lolos. Masih, Kalau dengan- Polandia mengalahkan Argentina, terus Meksiko mengalahkan Arab Saudi kan poinnya 4. Iya. Ya kan bisa lolos Masih dong. masih bisa. Wow. Bisa jadi Meksiko dia ngambil resiko. Raul Jimenez yang nggak pernah main selama ini bisa dipasang dari starter. awal sama Iya. Irving Lozano, Edson Alvarez. Karena ya lu kalau seri dan kalah lu nggak bawa pulang apa-apa. Mereka mungkin Iya. mau all out lah. Iya. Gung Ho kalau di Football Manager. Dan All attack. nggak pernahnya Meksiko nggak lolos fase grup dalam 7 edisi terakhir. Iya. Berarti memang standar mereka emang harusnya lolos fase grup. Berarti ini menarik kalau mungkin ya kalau Arab kembali saat kayak main lawan Polandia, mungkin Meksiko bisa lolos tuh mengejut ya. Meksiko bisa menang, tinggal kita lihat Polandia dan Argentina siapa. Iya, sedikit kita Menarik. masuk ke Arab Saudi. Iya. Kemarin kalah, tetapi mainnya bagus. Iya. Iya. Penalti aja nggak gol. Iya, gue kira mereka bakal cuma main defense, Om. Maksud Tapi lo- ternyata bisa nyerang juga. Maksud lo Arab ini bagus tapi Chesney lebih bagus. Ya, Chelsea lagi wangi. Chelsea bagus, Arkadius Milik bagus. Tapi gue pengen dikit menurut Dua-duanya kalian. tim. Iya ya, Meksiko lawan Arab Saudi akan seperti apa pertandingannya? Kan Arab mainnya bagus main lawan Polandia. Meksiko belum menemukan bentuk terbaiknya. Seperti apa nantinya? Kayaknya it's time for them Dikit untuk step up ya. Maksudnya kan kita lihat di 2 pertandingan terakhir, pertama terlalu hati-hati, kedua benar-benar mau cuman manfaatin kalah. serangan balik. Kelihatan banget ya tim yang kemarin mau menang cuman Argentina. Nah, kali ini mereka betul-betul harus inisiatif, harus dari awal ambil inisiatif serangan, mencoba untuk mendapatkan 3 poin, nggak ada lagi karena memang Jadi, kalau nggak lolos grup kegagalan bagi Kansnya kecil apa gede buat Meksiko berarti untuk besok? kalau lawan Arab Saudi Iya. sih gua rasa mereka bisa menang ya. Kansnya besar ya? Kansnya bisa menang. Kalau lawan ngeliat Arab 2 Saudi. pertandingan terakhir mah payah banget. Cuman ini mungkin saat pertandingan terakhir ya pergantian generasi. Andres Guadrado, Hector Herrera, oke selamat, terima kasih. Saatnya Edson Alvarez main, saatnya kita masukin Raul Jimenez Ya, dan striker. mungkin ya daripada nggak pulang bawa apa-apa, orang juga nggak ingat cara kita main, all out aja udah di Tapi terakhir. kata lo Arab mainnya bagus banget nih. Iya, Arab karena main bagus, dia percaya diri, dia nyerang, akhirnya kebuka.
Nah, di sini yang bisa jadi berbahaya buat Arab Saudi. Bukannya mereka sombong, orang banyak bilang, aduh sombong, takabur. Ya. Tetapi karena kalau kita mau menyerang, emang harus main terbuka, nggak bisa. Jadi maksudnya Bang Bes gimana nih yang jelas nih? Arab yang bagus dan bisa menang, apa Meksiko akhirnya yang bisa menang nih? Kalau ngelihat dua pertama, Meksiko payah banget sih. Iya kan? Karena tadi lu bilang Arab mainnya bagus. Tapi Arab mainnya bagus, tetapi kita lihat Meksiko 2 pertandingan pertama kurang bagus ini. Nah, tinggal yang terakhir mereka Berarti mengambil lo resiko lo nggak? bilang Arab atau Meksiko? Seri aja lah. seri aja lah. Jangan Kalau seri seri- dong. Tapi Arab Saudi kayaknya punya magic di Piala Kalau Dunia kali ini. seri dua-duanya, Arab empat-empatnya Saudi lah. seri nih berarti. Empat-empatnya seri dong. Arab Saudi. Polandia, Argentina seri. Meksiko sama ini, lo Arab tadi? Arab Saudi aja, karena ada dukungan penonton, kan cuman berbatasan Oh, dikit, border ya, aja, beda, jadi border. mereka pasti akan didukung, belum lagi bonusnya. Walaupun musuhan sebetulnya. Ya, oke Walaupun siap. Seru kalau seri semua Polandia Argentina tetapi kalau lolos ya. Berarti yang ketemu Oke. Prancis, Ketemu Argentina. Prancis, Nah, Argentina. ngomongin Prancis kebetulan Yes. semalam gue juga menonton pertandingan antara Prancis melawan Denmark. Emang satu permainan yang cukup lumayan alot ya menurut gue di babak pertama, tapi di babak kedua akhirnya dua-duanya pun menemukan celah dan akhirnya bisa seri awalnya satu sama gitu. Tapi gue lihat di sini peran Prancis tampil luar biasa. Apa kuncinya Mas Aryo dan juga Bang Bes? Kalau kita ngelihat di Piala Dunia kali ini ya, memang babak pertama banyak yang kosong-kosong ya. Jadi kayak masih saling baca. Hati-hati ya. Apa yang kira-kira bisa kita eksploitasi, apa yang bisa kita eksplor. Prancis melakukan itu. Gue ngelihat Prancis di babak pertama banyak ngebuang-buang peluang dengan crossing. Crossingnya justru banyaknya lu dari dari lebar lapangan banget, dari garis tepi ya. Hampir dari situ dan hampir semuanya nggak bisa lu manfaatin. Early cross. Giroud Iya, belum nggak jauh banget. semaksimal Semua itu. mencoba untuk melakukan crossing. Gue menantikan kenapa lo nggak main 1-2 untuk membuka ruang, itu yang lebih bermanfaat, lebih bisa ngebuka pertahanan. Kita lihat Denmark emang rapi banget kan. Iya, rapi banget Denmark. Mereka mengganti 3 backnya, Kjaer nggak dimainin. Justru betul-betul 3 back yang kokoh, gede. Christensen ya, yang mimpin ya. Semuanya emang sulit banget untuk ditembus. Positioningnya mereka begitu bagus. Umpannya dibaca semua sama mereka. Makanya kenapa lu nggak main bola-bola bawah, umpan-umpan 1-2. Itu yang biasa ngebuka ruang untuk itu kan. Dembele biasa bisa melakukan itu. Theo juga biasa melakukan itu. Cuma kenapa mereka nggak mainin di babak pertama? Gue Iya. bertanya-tanya juga. Babak kedua baru nonton. mulai kelihatan. Babak kedua dipraktekin kan seperti itu kan. Umpan 1-2, Mbappe sama Theo kebuka langsung gol. Terus umpan dari Griezmann juga di kanan, bukan lagi lewat lebar lapangan, cuman mendekati ke kotak 16. Betul. Umpannya lebih pendek dibandingkan bola-bola yang tadinya atas melambung yang gampang dibaca oleh back-back Denmark. Mungkin itu Pak Perubahan Prancis itu nunggu yang lu boleh. nanya dulu kenapa nih baru aku bikin Deschamps gitu. Kelebihan dari Prancis ini 2018 ketika mereka juara adalah mereka main vertikal. Mereka nggak banyak basa-basi dengan build up, dengan main cantik, sideways, square pass. Mereka nggak bikin itu. Jauh Mereka dapat bola, defend, kasih ke Mbappe, lempar kasih ke ruang. Dan setelah Pavard sama Pavard ya, sama kanan. Theo. setelah 2018, 2020 menuju 2020 mereka coba sepak bola modern. Proaktif, pakai 3 back, build up. Akhirnya apa? Kita ketemu dengan Prancis yang lambat, mainnya lambat. Mereka nggak punya pemain membuat mereka punya pemain yang bisa cepat, tetapi mereka temponya lambat. Sekarang mereka ke 2022, balik lagi ke pakem yang 2018 kemarin. Gimana caranya kita main cepat, main vertikal. Dan itu terbukti. Gol pertama, serangan dari sisi kiri kanan Prancis itu didapat, serangan balik kasih ke Theo, Theo kasih ke depan, terus akhirnya terjadi gol. Gol keduanya pun sama, perpindahan cepat dari sisi ke sisi. Mereka nggak pakai build up, lambat, lihat dulu, cari dulu. Itu tetapi Prancis yang vertikal. dikenal sebagai juara Akhirnya dunia. dia, ya udah, daripada bingung-bingung, sok-sokan mau pakai 3 back, pakai ini, umpan udah Mbappe. balik aja dari awal. Karena lo manfaatin kecepatan pemain lu kan. Iya. Kecepatan bola-bola yang lo lempar jauh di belakang fullback yang bisa dimanfaatin. Dembele kecepatannya luar Ya. biasa. Mbappe Griezmann luar biasa. Yang dimasukin Kingsley Coman sama, Iya. fast. Kenceng juga. Jadi di sini kita bisa garis bawahi bahwa pemain terbaik Prancis itu bukan yang pemenang Ballon d'Or itu. Dia Benzema. Ya, dia Sensi dapat banget sama Benzema Bang. dia ada pernah foto jadi Oh nggak sensi. iya, Bang. Dia dapat Ballon d'Or pemain terbaik bukan karena main di Prancis, tapi main di klubnya. Ya, oke. Tapi kalau gua ngambil kredit sebentar di Prancis kemarin,
gue melihat peran yang sangat penting dari seorang Antoine Griezmann. Ya, Gue itu baru mau juga. ngomong. Ini Kalau gue milih pemain terbaik, gue pilih Griezmann. Bukan Mbappe yang cetak brace, Bukan. tapi Antoine Griezmann. Work rate-nya luar biasa. Yes, coba kita kalau dari masing-masing gimana menurut lo Antoine Griezmann semalam tuh bisa ada di lini tengah, Iya. depan umpannya key passage-nya pun dari dia kemarin. Iya, ya itu pergerakan dia work rate ya. Kalau gua ngelihat heat map-nya hampir semua tuh nyala bunuh dia. Sentuhannya hampir di semua lapangan ada touch yang dilakukan oleh Griezmann. Tackle kalau gua harus melakukan tackle. Tackle dapat juga. Berapa kali udah dilakukan tackle. Emang ketika lo tidak punya Kante ya, lo butuh pemain juga untuk nge-shield. Ya cuma ini bagus ya, dalam beberapa pertandingan dia ngebuktiin bahwa dia bisa gantiin Kante. Cuman at certain moments ketika terutama bola-bola itu di samping, ketika pemain back lo maju sementara gelandang bertahannya belum sempat cover, Griezmann tuh berapa kali datang untuk mengcover. Jadi memang gue ngeliat ini pemain ingin ngebuktiin juga kan bahwa lo dibuang dari Barcelona, lo ke Atletico dianggap kurang bagus mainnya lagi. Nah sekarang dia buktiin sama Prancis gue masih bisa. Iya. Kenapa Griezmann gak jadi man of the match? Mungkin followernya masih kalah sama Mbappe di Instagram ya. Karena kita tahu pemilihan man of the match ini agak-agak aneh. Tetapi kalau kita sedikit jelasin skema bermain timnas Prancis, mereka main 4-2-3-1. Dengan tidak ada Kante dan juga Pogba, Tidak ada tapi Kante, Griezmann. tidak ada Pogba. Selama ada Rabiot. Yes. Ada Rabiot. Itu dia. Rabiot kenapa di timnas tuh bagus terus ya? Di klub juga bagus Di klub, sebenarnya. benar. Klub So 4 bridging itu. Jelaskan, Om. minggu terakhir di klub. Jelaskan, Gua bilang Om. luar biasa. Rabiot bener. Lu jangan dibela Bang, Mas Aryo. Jangan beneran. dibelain Bang Bes. Soalnya orang banyak yang bilang dia nggak cocok Iya. di posisi itu. Orang nggak percaya dia bisa gantiin Pogba. Gue bilang bisa. Bisa. Di Prancis kali ini cuma ini bisa gantiin Kante. Pogba bisa digantiin sama Makanya Rabiot. gue ketawa kalau ada orang yang bilang timnas Prancis prediksi line up sebelum Piala Dunia tuh. Oke. Gak masuk Rabiot. Tchouaméni, Kamavinga. Lah, ini orang nggak nonton apa gimana? Rabiot lupa ya. Rabiot dia lupa. Oke, balik ke strategi yang digunakan Deschamps. Tiga gelandang ini yang jadi kuncinya sebenarnya. Walaupun Naikin dikit Bang Bes biar kelihatan Bang Bes. Nah. walaupun kuncinya sebenarnya ada di lini depan, ada di sayap-sayapnya. Tetapi tiga ini yang menjadi Griezmann segitiga yang turun emas. dikit ya. Ya, segitiga emas. Kawasannya sini. Istilahnya Kuningan, Senayan, sama apa Sudirman ya. SCBD ya. Jadi Tchouaméni, tiga orang dengan peran yang berbeda gelandang. Tchouaméni ketika bola progres, dia akan menyeimbangkan di sini. Ya. Supaya apa? Rabiot bisa naik jadi box to box. Jadi dia yang ngejaga ruang, dia Jadi nggak jebret ngejar orang. dong. Jangan Oh, iya. sebut-sebut tuh. Jadi box to box midfield. Lu diulang Terus- lagi. Terus si Nggak siapa? percaya dia. Terus si Griezmann. Griezmann. Nah, ini karena si ya harus gue ulang lagi posisinya. Kotak ke kotak. Karena Kotak ke Rabiot kotak. dari kotak ke kotak ini dia posisinya zonal marking lah kita bahasa kerennya. Dia iya, menjaga zona bukan orang. Akhirnya ini kawan ini free. Dia memberikan kebebasan karena dia ngerasa udah ada Rabiot yang mengcover. Rabiot ada Tchouaméni yang mengcover. Akhirnya dia bisa bergerak. Kalau kata orang Jerman, ruang antar lini. Nah, Dia mana mengisi Jermannya? ruang-ruang antar lini di situ. Dan di Rani. situ itu. Kalau kata Coach Nelson dulu apa? Rani. Rani, Dan ruang itu. antar lini. Berarti si siapa namanya Griezmann ini bukan dalam artian ego, menurunkan egonya di mana 2018 dia kan menjadi seorang ya bisa dibilang salah satu yang paling tajam juga kan di timnas gitu. Berarti dia menurunkan egonya dengan skema permainan sekarang dengan kekosongannya Kante dan juga Pogba dong, Mas Aryo. Iya, ya kan maksudnya dulu kan ada Matuidi ya. Yes. Dulu kan ada Matuidi pemain yang pergerakannya bener-bener kayak Griezmann sekarang. Iya. Lo bisa ngebantu dia untuk untuk ke depan, berapa kali dia melakukan itu, untuk held possession ketika dia bareng sama Pogba, dia juga bisa, untuk bisa bantu defense ketika dia harus bantuin Kante, bisa juga. Jadi semuanya dulu ada Matuidi yang bisa Sekarang melakukan dia itu. mau nggak mau, Sekarang Griezmann Griezmann. sedikit mengambil perannya Matuidi. Sedikit berbeda dengan yang sekarang dan zaman dulu timnas Prancis. Matuidi dulu mainnya bukan di sini loh atau di Iya, sini di atas. karena di sini adalah Kante dan Pogba. Pogba, iya. lebih ke Jadi atas. Matuidi tugasnya adalah menghentikan serangan pertama ketika ada terjadi serangan balik. Dia mainnya di sayap kanan, Pak. Itu yang dilakukan Griezmann Ya. kemarin. beberapa kali. Tetapi ketika mereka harus drop, mereka akan ngasih ruang buat Matuidi buat masuk. Pap, pinggir dari ini masuk dan akhirnya Giroud, terus Mbappe dan Griezmann akhirnya membentuk kayak segitiga kayak begini. Ini yang 2018, tapi sekarang udah agak beda, udah jadi 4-4-1-1. Itulah peran itu, tapi tetap ya Karena kosongan. gelandang. Ini kecerdasannya dari Deschamps untuk Ya. membuat dengan apa yang dimiliki sekarang dan tetap tidak butuh si pemenang Ballon d'Or, Bang Bes. Karena 2018 pun nggak butuh seorang Benzema untuk 2016, juara. 2018. Nggak butuh ya? Makanya kan publik Spanyol lagi, publik Prancis pun
nggak apa-apa lah. Nggak panik. Dia cedera, nggak Lo heboh. yakin? Nggak heboh gitu. Soalnya nggak apa-apanya Bang Bes nih antara ikhlas nggak ikhlas karena udah 3-4 kali di post sosmednya lo posting berdua sama Benzema. Rela nggak sih lo sebenarnya Benzema nggak ikut? Apalagi ngelihat Prancis sebegini meyakinkan. Tim pertama lo yang lolos ke 16 besar. Ketika Benzema cedera, kan itu subuh-subuh tuh beritanya tuh. Terus buka berita pagi-pagi L'Equipe, koran L'Equipe. Kirain bakal ada bencana, ada Iya, apa, ada apa. Nggak ada. Datar Mereka malah aja. langsung bahas Wissam Ben Yedder sebagai pengganti. Ada- Padahal akhirnya nggak dipanggil. Perlu kan. diganti apa enggak? Mesti akhirnya malah- cuman gitu Malah aja gitu ya. katanya, Jadi iya. Ada, biasa. ini nggak irreplaceable aja ya Benzema tapi gampang juga Karena digantikan ya. kesuksesan Prancis memang nggak sama Benzema. Kalau kita bicara 2016 kan mereka sampai final nggak ada Benzema. Iya, iya, iya. 2018 juara dunia juga nggak ada Benzema. Best player Griezmann 2016. Ya walaupun mungkin kalau dia main ada added value Ya, juga buat betul. Prancis. Cuman 2020. kalau nggak ada nggak masalah Mungkin juga. akan lebih gini kali ya Deschamps dan juga komite PSSI-nya Prancis kalau gue nggak panggil, masa sih dia udah menang Ballon d'Or apa segala macam gitu ya. Tapi pas dia nggak dipanggil, kebetulan juara nih. champion juga Juara ya. Champions kayak gitu. Oke, peran Mbappe di sini. Gue juga lihat kemarin Mbappe di sini juga ya iyalah killer lah pastilah dia udah punya killer insting dan juga makin dewasa permainannya gitu. Kalau kalian nanti gimana? Emang dia belum tergantikan di Prancis atau tetap ada bisa juga kok seperti Pogba dan Kante buktinya bisa digantikan dengan Griezmann gitu. Kalau Mbappe sendiri gimana? Nggak bisa. Nggak bisa. Mbappe bisa. nih Mbappe adalah Le Bleu, adalah timnas Prancis dan timnas Prancis adalah Mbappe, itu udah nggak bisa dipisahkan. Ya kalau dua posisinya itu masih bisa digantikan gitu. Asalkan tiganya lo masih yang itu yang di atas. Betul. Masih ada Mbappe, masih ada Giroud, Griezmann. Griezmann. Itu ya Dembele pun siapa aja bisa gantiin Iya, ya, mungkin iya. di posisi itu. Koman kemarin oke, Koman Koman pun oke. main di situ gue rasa nggak masalah juga gitu. Cuma kalau Mbappe, lu nggak bisa mencari pemain yang apple to apple bisa betul-betul gantiin dia. Lo lihat ya mungkin beberapa case di kemarin gua agak sebel juga, masih ada beberapa egonya juga. ada. Ya. Ada di beberapa ketika dia udah mencetak 2 gol, Iya. dia nafsu mau bikin hat-trick. Iya. Padahal temennya di kanan kosong Turam gitu. ya. Turam ya. Saat lagi diumpan jauh dari Theo Itu Hernandez jauh banget belakang. dia tuh. Padahal ada bapaknya di tribun loh. Bapak itu ya, Bapak Bapak itu Turam, Turam. Lilian Turam. Iya Ada itu kan bapaknya. di beberapa case gue masih aja nih orang kayak gini gitu. Cuman kalau ngelihat the whole game ini Masih sosok yang penting. udah jauh lebih bisa menahan ego, udah jauh nggak terlalu banyak dribbling kayak dulu kan. Ya. Kehilangan bola ketika dribble kan sering jadi transisi lo untuk serangan balik. Dan masih mau ngumpan di sepertiga Masih terakhir, mau ada ngumpan, yang kayak beberapa. gitu. Pokoknya Mbappe yang ada di timnas Prancis sama di PSG itu beda. Iya. Kalau di PSG kayaknya ada tekanan, kayaknya ada Soalnya sebelahnya Messi sama iya, Neymar. ada bayang-bayang. Tapi kalau di timnas Prancis mainnya lepas, banyak senyum, nggak banyak komentar. Kalau di main di PSG, dikit-dikit wawancara dengan wartawan, dikit-dikit klarifikasi. Tapi ketika di timnas Prancis, kayaknya bener-bener Oke. fokus. Itu Mbappe, tapi tadi sedikit dibahas karena emang Turam juga kebahas bapaknya nonton. Nah, oke, pemain-pemain yang bisa digantikan. Gue nggak dengan gak adanya Benzema ini berkaitan. Olivier Giroud ditarik di babak kedua, kemudian digantikan oleh Turam. Tapi nggak Kurang. Iya. Nah, ini kan berarti nggak apple to apple. Kalau ada Benzema kan mungkin kekuatannya lebih baik. Nah, ini berarti kedalaman squad harus dipikirin juga dong. Kalau nggak ada Giroud, Iya. dengan strategi dan tidak bisa ada di Turam belum di level Giroud menurut gua. Kalau kemarin gua ngelihat siapa ya waktu si ini harus diganti, Iya, Benzema. sempat ngeliat tulis Heeh. siapa yang bakal Nah, gantiin ya? iya kan? Gue sempat berpikiran juga. Iya kan? Ada Turam, ada pemain. Wissam Ben Yedder. Ben Yedder pun nggak jadi dipanggil. Iya, ya, nggak jadi, kan? nggak jadi. Akhirnya Ada nggak satu lagi kemarin yang gantiin si Kungku siapa tuh? Ya, Christophe Nkunku. Kungku juga, Nah, gua Kungku nggak kan main. cedera di Nggak, saat siapa yang latihan. gantiin tuh? Bolo siapa tuh namanya? Ada satu ya, bolo-bolo ya kalau nggak salah. Pokoknya tiga potong namanya. Itu bisa main tapi di posisinya bukan striker. Iya. Tapi kalau si itu kan Griezmann bisa ditaruh di posisi depan juga. Kalau lo memainkan Griezmann di posisinya Giroud bisa juga kan Prancis memainkan itu. Walaupun di tengah jadi resiko karena Ya, di kekosongan. tengah beberapa posisinya Griezmann bisa digantikan orang lain kalau di posisi itu dibandingkan pemain yang di paling depannya. Nah, lo sepakat gak? Turam kemarin kayak langsung drop banget depannya. Kekurangan Setelah masuk. Turam ini adalah dia mainnya di klub kecil. Jadi Gladbach. nggak sharp. Borussia Mönchengladbach. Iya. Mainnya cuma di liga lokal, kurang pengalaman internasional. Dulu mungkin Tapi main bagus Champions sih, ya. dia mainnya bagus Sempat- tapi ya, di lumayan Gladbach Di Gladbach bagus. Dia Cuman sama kayak mungkin Alexander Plea. dia cocoknya main kalau main 4-4-2 kali ya, pakai 2 striker. Jadi dia lebih mobile, tapi kalau main jadi Perannya Giroud kayak buat belum. nahan kurang. Kayaknya badannya pun agak nggak sesangar bapaknya kayaknya.
Ya kalau Iya kan, switch kecil, dengan agak 4-4-2 masih bisa itu di posisi itu. Ya sama Griezmann juga di depan bisa juga. Nah, karena kan tapi strategi yang terjadi saat ini kan emang kemarin orangnya diganti langsung Giroud diganti Thuram, berarti peran yang diharapkan Deschamps sama dong. Iya. Ya kan, Feeling berarti- saya adalah si Giroud ini dicadangkan, terus Thuram masuk buat mempersiapkan kalau misalnya Giroud nggak sama kayak 2018. Kan 4 tahun sebelum hilang umurnya nih, mungkin dia nggak akan bisa main terus-terusan sampai Ya mungkin di pertandingan final. ketiga pasti dikasih ya karena udah pasti juara grup juga. Cuma perannya si Giroud kan beberapa jadi pemantul juga. Iya. Nah, sementara si Thuram enggak. Dia memang lebih Mobile, menjadi dia lebih mobile. dan lebih menjadi getter, lebih menjadi orang yang lu kasih umpan ke dia bisa deliver, bisa cetak gol. Sedangkan yang dibutuhkan banyak pemain Prancis adalah pantulan-pantulan dari Giroud Iya, kan untuk ke ngebuka lini ruang kedua. yang lain, iya. Iya. Dan butuh orang-orang yang dapat second ball atau bola rebound karena kayaknya nggak bakal dapat umpan dari Mbappe. Tapi Kayak Mbappe kemarin beberapa kali ngumpan loh. Kalau udah kepepet. Ya gini, kalau giliran terbuka masih aja ada egonya sih. Dia kan belum pernah bikin hat trick di Piala Dunia juga, pengen juga di 2018 kan dia pernah bikin 2 Ya. gol juga di beberapa pertandingan gitu. Nah, ini dia ingin buktiin. Menarik ya, kita akan lihat sejauh mana Perancis di Piala Dunia kali ini ya, karena mematahkan yang sebelumnya kalau juara dunia itu di turnamen berikutnya langsung gugur seperti Jerman. Iya, ini malah langsung lolos pertama. Marah lolos pertama, jangan-jangan bisa nggak mungkin ya 2 kali berturut-turut, mungkin nggak Perancis dengan skuad dan permainan yang sekarang. Dikit aja, penasaran gue. Agak sedikit ngeri sih kalau mereka sampai juara karena di Euro aja mereka Jauh sampai final. Enggak, Euro Enggak. kan Euro kalah lawan kalah. Swiss. Kalah lawan Swiss. Kalah Penalti, lawan ada Swiss. Itu penalti. Nations besar. League, Nations League. Iya. Jadi menurut saya kayaknya belum stabil lah. Belum ya. Perancis. Kalau lolos sih lolos ya, Mas Aryo ya. Iya. Semifinal lah. Semifinal. 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 Berarti Argentina kalau kalah 16 besar. Kan ketemu Tapi Prancis. kalau kita pilih 2 tim yang udah memainkan 2 pertandingan, tim yang paling stabil sejauh ini Prancis. Prancis. Gua Dan lihat. Spanyol. Belum Enggak, ini lihat baru kan? gue mau bahas. Oh ya 2. Oh ya Kan ya. baru dua. Belum kan, baru Makanya langsung 1. masuk. Dua, bagus. Terima kasih Bang Bes. Gue tau lu pakai jaket Spanyol. Sabar, ini gue mau bahas Spanyol dengan kemenangan yang di kemenangan pertama itu bikin 7 gol. Gue nggak tahu yang kedua ini soalnya lawannya Jerman. Pasti kita juga lihat setelah kekalahan pertamanya Jerman. Kalau menang mungkin Jerman akan beda nih nanti malam ceritanya. Tapi ini Jerman kemarin kalah. Spanyolnya menang 7-0. Dan grup ini jadi sangat krusial untuk kedua tim. Apa yang akan terjadi di antara Spanyol dan Jerman nanti malam? Mas Aryo dulu. Gue sih lebih melihat Jerman ada peluang untuk bounce back ya. Untuk ya lo ngelihat Jerman yang terpukul di 2 pertandingan pertama itu kan juga sulit. Tapi sementara lo ngelihat dia kalah di pertandingan pertama sempat berapa kali terjadi. Bahkan di Piala Dunia terakhir pun mereka kalah juga di pertandingan pertama. Iya. Walaupun di pertandingan keduanya mereka bisa bounce back dengan menang. Menang ya, 2-1 Walaupun ya. akhirnya di pertandingan ketiga mereka kalah lagi gitu. Iya. Cuman dari pertandingan pertama ke pertandingan kedua ada kans buat mereka untuk Bounce back. Seperti Argentina kemarin. Iya, dan gue melihat Spanyol tidak akan seleluasa jelas ketika mereka lawan Costa Rica. Walaupun mungkin dia possession based, Spanyol lebih ingin menguasai ya. Tapi kan Jerman juga nggak jelek, possessionnya jauh. Kemarin lawan Jepang kan juga bagus. jauh banget, possessionnya unggul Nah, jauh. sebelum- Tendangannya juga lebih banyak diciptain sama Jerman. Jadi menurut Mas Aryo, Jerman bisa bounce back. Bisa. Tapi kalau sebelum Bang Bes kita lihat prediksi line up dulu seperti apa. Kalau dari line up yang turun nanti malam nih prediksi oleh teman-teman di Jebret akan seperti apa? Menurut Bang Bes kayak apa? Nih berarti belum banyak perubahan dari tim Spanyol pastinya ya. Enggak berubah sama sekali. Nggak berubah sama Kalau ini sekali. nggak berubah. Yang Kita bikin lihat. siapa nih? Apa? Ini dari lu nih. Ya terus kemudian dari Jermannya kayak seperti ini prediksinya. Lu ngeliatnya seperti apa Bang Bes? Saya ngelihatnya kita lihat ke Spanyol dulu ya. Karena menarik Spanyol nggak pakai striker. Lagi-lagi mereka menggunakan Iya, taktik false Euro 2012 yang mereka juara dengan Fabregas yang jadi false nine. Kalau kita bicara soal false nine, kenapa sih Itu orang di pakai- finalnya tapi kan? Ya, di final lawan Final. Italia. Iya, cuma kan sebelumnya ada Torres, Betul. ada Villa. Oh iya benar. Kenapa pakai false nine? Karena ingin menguasai lini tengah dengan jumlah gelandang yang overload. Nah, dan di sini gua rasa mungkin akan dicoba lagi karena di press conference saja dia udah bilang si Enrique, kita bakal lawan tim yang juga bakal main possession. Jadi ini bakal berebut siapa yang bakal kuasain lebih banyak bola. Ya. Karena kita tahu culture di sebuah negara itu pasti akan dipengaruhi oleh juara di klubnya dan pelatih yang ada saat itu. Dan kita tahu Pep berapa tahun di sana. Dia ngebawa Rondos ke Jerman, dia ngebawa positional play ke Jerman, dan itu akhirnya ketularan sampai ke Hansi Flick, udah Ya. mulai main positional play, udah mulai main gelandang sayap yang masuk ke dalam inverted atau fullback yang masuk ke dalam jadi gelandang tengah. Ya.
Jadi menurut saya Jerman ini agak sedikit ada influence dari sepak bola Spanyol dan coba sedikit 2014 yang paling kental Yes. sih kelihatan pas juara. Ya. dimodifikasi, tapi akhirnya ya mungkin belum sesempurna Ya. Spanyol. Mas Aryo, apa yang harus dilakukan Hansi Flick? Apakah kalau tadi dilihat komposisinya kan masih sama ya? Ada Thomas Muller masih, kayak Havertz masih, itu yang kita lihat kayak Havertz pun gak terlalu efektif di pertandingan pertama. Apakah harus mengganti beberapa pemain lagi? Kalau untuk gua ini? sih cenderung ya memilih Fulkrug atau Mukoko di depan. Oke. Ya mungkin Fulkrug kalau gue ya lebih the real number 9. Kalau kita lihat kemunculan Klose, siapa sih yang ngira pas 2002 ini siapa sih pemain gitu kan? Tahu-tahu jadi top scorer kan? Iya. Maksudnya lo give him a chance dan lo kebukti ini pemain tajam. Gue pernah cerita juga tahun lalu bahwa Bremen naik ke atas Bundesliga, di Bundesliga masih Itu tajam. yang nggak punya Jerman kemarin ya? Iya, dan di pertandingan terakhir uji coba dia juga mencetak gol. Artinya dia bisa menuntaskan tugasnya lah sebagai seorang bomber. Nah, sementara yang dibutuhkan Jerman emang pemain untuk goal getter kan di Iya. depan. Kemarin nggak punya, mereka terlihat bingung. Kayak Havertz juga kebanyakan lari. Gue bilang pemain yang paling jelek permainannya di Jerman kemarin salah satunya kayak Havertz. Jadi kalau harus ada pergantian, mungkin di depan itu. Dan Muller ya sorry to say Harus ngalah dulu kali sekarang. susah juga kita ngelihat berharap pada Muller untuk Kasih Musiala. masih memberikan kontribusinya. Oke, sesekali dia bisa masuk ya mungkin 45 pertama atau menjadi pemain pengganti, itu mungkin bisa lebih efektif untuk seorang Muller gitu. Cuman tuntutan besar ya tapi kalau lawan Spanyol ya bisa jadi pengalaman dia dibutuhkan juga Dibutuhkan, si Muller. Tapi di depannya dia dibanding Havertz, gue lebih butuh kalau Fulkrug nggak gitu ya. Fulkrug. Ya, kalau dari lini belakang nggak ada masalah berarti dengan kemarin. Kalau gue ngelihatnya Di justru kanan Sule. lini belakangnya yang bermasalah, bukan di tengah tetapi di fullback. Karena ketika mereka satu lawan pemain Jepang kemarin nggak ada cover. Iya. Jadi kalau kita nih pelatih, ketika ada momen 1 lawan 1 kita tuh harus hindari, harus selalu ada menang jumlah. Harus kita tuh 2 lawan tuh 1. Jadi istilahnya kalau ini lewat masih ada cover. Tapi kemarin kelewat sekali udah langsung face to face dengan Neuer, dan ini yang menurut gua harus dievaluasi sama Hansi Flick. Dia harus mungkin kalau nggak diganti karena emang nggak ada kualitas ya dikasih tahu bahwa ini harus ada covernya. Siapa yang cover? Ya gelandang di tengah atau sayap yang di depan. Dan gua nggak ngelihat itu di Gundogan. Sorry itu dia bagus, cuman ya defensive display-nya kurang lah. Nggak bisa mengcover. Gue lebih suka Leon Goretzka di situ. Leo Goretzka atau coba kalau ada nama Mario Götze juga kemarin sempat dicoba Saya dimasukkan. juga udah enggak sih, Enggak ya, udah Gosnya? enggak di level juga. Mungkin kalau ya sempat gue singgung juga, duanya Gundogan dengan Goretzka. Bisa Kimmich-nya jadi bek kanan. Bisa Ya, juga. Iya, Itu kan- seperti itu yang kita bahas kemarin. iya. Karena posisi awalnya Kimmich Kimmich memang bek bek kanan. Kesuksesan Munchen kan juga seperti itu. Tapi si Gundogannya diganti sama Thiago kan. Iya. Thiago sama Goretzka. Mereka lebih kuat ketika lo butuh bantuan. Kimmich akan ada di situ. Jadi 3 bek aja di belakang. Nah itu komposisi itu gue rasa akan lebih memberikan kestabilan di lini tengah. Sementara lu untuk melawan Spanyol, lu butuh berantem di tengah kan. Yes. Untuk menguasai lini tengah Kayak itu. tadi Bang Bes bilang, berarti kalau dengan strategi yang sekarang bisa sampai 5 dan 6 pemain berada di tengah semua. Bang Bes. Minimal kalau dia pakai false 9 lagi Spanyol 4. Iya, Jadi mereka kan selalu kan misalnya backnya 4, mereka kan 5 yang main. Iya, yang di tengah. Jangan, jadi lu jangan kalau lawan udah 4, lu jangan 4 juga atau malah 3. Waalaikumsalam. Assalamualaikum dulu baru waalaikumsalam. Jadi waalaikumsalam, jadi langsung kita Wassalam. pulang ke Wassalam kali lu ya. pulang ke Jerman. Waalaikumsalam. Kalau kalah di tengah udah pasti pulang duluan. Bener, karena Jerman kalau sampai kalah lagi, selesai bisa dibilang perjuangannya Bisa di bilang Piala out. Dunia. Dan mereka terakhir kali ketemu Spanyol skornya besar loh. 0-6 kalah. 0-6 loh. Iya, terakhir kali di Nations League. Yang nggak pakai penonton itu. Ya walaupun emang sulit mungkin untuk Spanyol dengan menang 7-0 ya. Tapi gini, pengalaman tadi kalau ngomongin pengalaman dan juga secara permainan yang dimiliki Spanyol sekarang, gimana Bang Bes ngeliat ya anak-anak muda ini yang dikumpulin oleh Enrique? Untuk lawannya Jerman ya, Spanyol Spanyol. ya. Kekuatan Spanyol itu adalah Barcelona. Dengan 8 pemain yang dipanggil. Jadi istilahnya DNA, kayaknya Luis Enrique ini ingin memunculkan DNA Barcelona lagi nih di tubuh timnas Spanyol ketika mereka juara 2010, 8 juga. 8 juga. Pemain yang walaupun Sisa Sisa Ramos, Xabi Alonso, Fernando ya, Torres. Iker Casillas ya kan. Tapi sekarang kan bedanya dengan yang dulu, ya sekarang banyakkan pemain cadangannya. Ya kan. 8 sih, tapi Tapi cadangan. Intinya cuma 3 sih. Ya, main Yang Gavi. tengah itu mesinnya tapi justru. Busquets, Pedri, Gavi, Oh, sama Ferran depan. Ferran Torres. Jadi si Luis Enrique ini kayak pelatih Hervé Renard di Arab Saudi, dia nggak terlalu banyak ngelakuin perubahan taktikal karena emang
di timnas Arab Saudi kebanyakan pemain Al Hilal. Jadi selainnya gaya mainnya udah hampir sama ya. Ini Barcelona ya mirip-mirip Barcelona. Jadi mungkin nanti malam ini agak sedikit preview Barcelona lawan Jerman. Tapi tahun berapa ya kan? Tahun berapa? lawan Karena ada Munchen. tahunnya. Kalau lawan Munchen bahaya dong kalah Lawan Barcelona. Munchen tahun berapa? Karena Barcelona juga pernah menang lawan Munchen, tapi tahunnya kan harus di nambahin base ya. Yang kemarin gue sempat singgung juga perubahan Barcelona dan juga timnas kan agak berbeda jauh peran dari Gavi dan Pedri Busquets itu karena mereka kan lebih banyak diminta di tengah dibandingkan di Barcelona yang diminta lebih ke depan. Yes. Mungkin itu yang menjadi perubahan dan kalau gua ngelihat Enrique di beberapa turnamen dia tuh sering mengganti 3 di depan. Tapi belakang, tengah itu jarang dia ganti. Di situ ya. 3 itu. Makanya kalau ada perubahan ya mungkin di posisi si Ferran Torres, Dani Olmo sama Asensio itu yang gua rasa akan diganti kalau pas lawan Jerman ini itu mungkin perubahan di situ yang akan diganti. Mungkin Ansu Fati saatnya untuk dicoba. Mereka butuh kecepatan juga, butuh kehadiran di depan dalam kotak penalti. Ansu Fati lo tahu bagaimana dia bisa. Juga Spanyol punya senjata rahasia Alvaro Morata. Oke, Morata. Top scorer sepanjang masa timnas Spanyol di Euro. Itu Morata ya? Morata itu, Pak. Walaupun kemarin dia nggak golin ya? Golin 1. Golin 1. Pengganti, masuk pemain pengganti. Asis 1, golin 1. Lumayan. Seneng banget tuh Bang Pes kalau Morata golin. Mantan. Oh iya, satu ya, satu. pakai kaki kiri ya. Ya. Yang di efek gitu ya. Mungkin orang-orang udah pada balik, tapi kan zaman sekarang perpanjang waktunya panjang. Iya bener, 6 menit minimal ya. Tapi gua nggak tahu kalau bicara kita sesuperior itu Spanyol yang tadi diceritain Bang Bes. Gua atau apa yang salah dengan timnas Jerman berarti kalau sampai 2 kali gelaran Piala Dunia harus gugur di fase grup gitu. Kesalahan pertama Jerman adalah banyaknya pemain yang cedera. Salah satunya yang sangat kehilangan Jerman ini menurut saya adalah Leroy Sané. Yang belum ada di pertandingan pertama kemarin, mungkin sekarang bisa main. Bisa udah ya, match kedua- fit katanya udah sudah match match fit fit ya. ya. Tetapi ketidakhadiran dia ini yang agak sedikit membuat tanda tanya. Maksudnya Nggak seimbang ya. nggak seimbang dan juga ya kurang kompak aja saya lihat Jerman yang sekarang dengan bisa kebobolan lawan Jepang. Kita nggak ngeremehin Jepang, tetapi Jepang 1 lawan 1, masa lu kalah ya kan? Terus masa lu nggak cover temen lu dan gol pertamanya Jepang yang rebound itu, lini tengahnya benar-benar kosong, nggak ada yang transisi bertahan. Ya. Kalau Mas Aryo gimana ngeliatnya? Apa yang kekurangan dari timnas Jerman sampai kok bisa babak Kalau belur kayak kemarin gini? sih transisi ya. Transisi itu buruk banget. Ketika lo diserang balik gampang banget, terus banyak ruang yang terbuka. Lalu ya itu umpan-umpan di belakang 2 fullback. 2 fullbacknya kan Raum lo lihat. Kemarin tinggi banget naik ya kan. Sementara ketika lo harus track back untuk balik, lu nggak ada kecepatan yang cukup untuk melakukan itu. Jadi gua rasa kelemahan Jerman di Jepang, tapi pasti akan di cover di pertandingan nanti malam ya. akan bisa diidentifikasi lah sama Flick. Gua akan berubahnya seperti apa, dan gua akan melihat partai ini justru partai yang lebih berimbang, jauh lebih berimbang dibandingkan lu lihat Spanyol kayaknya superior lawan Costa Rica, tapi di hadapan Jerman walaupun sempat menang 6-0, tapi on big stage gue rasa tetap aja Jerman akan Oke, ini menarik ya. Menariknya juga terakhir karena pertandingan Jepang lawan Costa Rica itu sore. duluan. Ya. Jepang Duluan main. Jerman ini. Jadi mereka ada sekitar 4-5 jam untuk kepikiran. Kalau Jepang udah menang, Udah, itu itu udah nggak pekan ada, ya, oke. nggak ada. Kelar Kayaknya lo, Jerman dimasukin Minamino bocor kacir. begitu seri udah kelar lo kan. Udah kelar. Sering kelar loh kan. Gara-gara Minamino nih. Oke, berarti kalau menurut tadi gue simpulin dikit, antara Jerman dan Spanyol, kunci ada di Jerman adalah Leroy Sané ya. Leroy Sané Iya, bisa menjadi perubahan perubahan. di depan itu. Atau Kimmich yang ditaruh di sebelah kanan, di tengah dikuatin di Goretzka. Betul, fullbacknya di situ. Ya, dan Spanyol dengan Spanyol kayaknya nggak bakal banyak perubahan. semangat dari, berarti tipis. You Kita can- aja prediksi menang siapa? Mas Aryo, menang siapa? Spanyol Jerman? Gue pengennya sih Spanyol sih. Jerman gol gugur dong. Kalau lu Bang Mas? Gue kan belain Spanyol. Iya, aduh, ini juga nih jaketnya Spanyol. Tapi nggak akan mudah kayaknya. Iya. Lu Gue pakai jaket Spanyol tapi berharapnya Jerman yang menang. Oke. Ini gimana sih lu balik? Dari tadi Arab dibilang bagus tapi dukung Meksiko. Sekarang pakai Spanyol. Biar Sekarang lu pertandingan Jerman. terakhirnya seru. Udah sama aja itu. Karena kalau Spanyol kalah, mereka wajib harus menang lawan Soalnya Jepang. kalau Udah. si Jerman kan terakhir lawan Costa Rica, Iya. kayaknya udah pasti menang kayaknya ya. Ya, mungkin. Berarti emang ini dia harus Biar paling seru. imbang. Emang Bang Bes tuh cocok kalau sama Apip emang. Sama Bang Bes bingung liga udah mau mulai. Ya pasti itu nanti kita lihat gimana pertandingannya dan bahas lagi nanti
ada beberapa lagi yang kita bisa bahas juga, dan yang pasti buat yang lagi nonton kita jangan lupa menggunakan GeForce Fast Moving Automotive Parts yang pabriknya ada di Indonesia. Produk bisa kalian dapetin di berbagai marketplace dan juga e-commerce, yang pasti jangan lupa buat ikutin Instagramnya juga, di follow ya. Nanti kita lihat juga nih, Nesa, silakan Nesa mau ngasih informasi menarik apa lagi? Silakan Nes. Jebret tim, jadi kalian bela mana nih? Bela Spanyol atau bela Jerman? Kalau Nesa susah ya disuruh pilih, mungkin gue pilih mereka seri aja lah ya. Biar fair karena gak ada Itali. Tapi kalau disuruh pilih nih, Kanada atau Kroasia? Gue ngeri-ngeri sedap sih sebenarnya, karena kemarin sebelum laga ada aja nih kejadian. Gara-gara omongannya John Hartman, pelatih Kanada ini bikin emosi seluruh warga Kroasia. Bayangin ya, kemarin dia ngomong, katanya Kanada itu layak di Piala Dunia dan mereka akan kalahin Kroasia. Tapi pakai embel-embel kata-kata FF itulah ya, yang gue juga gak berani ngomongnya. Karena dia ngomongnya ini kan di media, ya jelas dong. Ini otomatis jadi sorotan di media, karena dia juga kemarin sempat mengadakan konferensi persnya juga telat. Dan yang sekarang yang kayak ginian tentu saja jadi highlight di media, mukanya jadi bahan bulian. Ya makanya kalau menurut gue ngomong tuh jangan asal-asalan karena bisa jadi bumerang. Namanya juga ini kan hajatan bola dunia. Semua apa aja bisa jadi sorotan berita, ya nggak sih? Dan apakah para pandit kita juga sependapat dengan gue? Kalau lo gimana, Dias? Kalau gue sih tergantung Bang Bes, Nes. Soalnya Oh, Bang Bes lagi. bisa beda apa yang dipuji apa prediksinya. Iya nggak? Kalau Bang Bes, Kanada sedikit ya, Kanada, Kroasia. Kroasia juga ternyata jauh dari perkiraan, dikira menang bisa dengan mudah lawan Maroko pertama kemarin, ternyata hasilnya imbang. Dan kali ini bersama Kanada yang sebenarnya punya peluang pada saat pertandingan pertama kemarin. Sayang Alfonso Davies penaltinya Penalti, ya. gagal gitu. Lo ngelihat pertandingan nanti malam Kroasia-Kanada gimana Bang Bes? Kanada ini datang ke Piala Dunia dengan status juara grup di CONMEBOL. Iya, di CONMEBOL. CONCACAF. CONCACAF. Di CONCACAF. CONCACAF ini kan yang klasik, Meksiko, Amerika Serikat, dan Costa Rica. Costa Rica, dan mereka yang pertama. Berarti perjalanan menuju ke peringkat 1 ini panjang, dan mereka udah melalui banyak pertandingan dan Yes. pengalaman. Dan ketika lawan Belgia gue ngeliat itu, mereka bisa berbuat sesuatu, tapi sayangnya penaltinya nggak masuk. Kita bisa pertanyakan, mungkin orang lain bisa harusnya nendang, bukan malah fullback yang David, nendang. ya. Kalau gue sebagai pelatih, gue akan kasih ke striker. Karena penting buat striker kepercayaan diri, tetapi itu balik lagi ke pelatihnya. Dan kita lihat Kanada bermain, mereka bukan mainnya nggak negatif football, nggak nunggu, nggak reaktif, Terbuka nggak ya? ini terbuka open. Dan gue ngelihat Kroasia bisa keteteran kalau lawan tim yang terbuka seperti ini. Apalagi Luka Modric, oke, dia maestro, magician apa segala Ya. macam, tetapi ada limitnya lah. Karena umur juga. Kalau Mas Adel gimana ngeliatnya? Ya kadang-kadang tim atraktif, tim yang tadi disebutin nama Best, ketemu tim yang tradisional bagus, kadang kena batunya gitu. Sering justru Ada keserimpetnya ya? Justru pengalaman yang lebih penting ya di stage sebesar Piala Dunia ini, pemanfaatan peluang yang minim. Nah itu kan Kroasia tipe-tipe tim yang bisa mendapatkan itu. Gitu. Nah, Jadi gue rasa dominasi mungkin akan lebih dipegang sama Kroasia. sama Kanada Oh, justru. Kanada justru Kanada ya? kan kemarin juga sama Belgia nggak kalah gitu. Iya, Indonesia betul. mereka berani nyerang, megang bola, bahkan ofensifnya luar biasa, defense line-nya juga cukup tinggi. Gue rasa mereka akan kembali dengan game seperti itu karena memang mereka bermainnya seperti itu. Siapapun lawannya mereka akan tampil terus seperti itu. Tapi when it comes untuk ketemu lawan yang sudah syarat pengalaman, ya gue rasa ketika ada serangan balik, ketika ada bola-bola mati, ketika ada tendangan pojok, Itu yang bikin beda. yang menjadi masalah. Gak usah Itu jauh-jauh, Arab Saudi. Habis lawan Argentina dia jadi nggak mau main defense lagi. Dia nggak Iya mau, dong. Dia nggak mau defend di final ya, third. Dia kadang-kadang malah main terbuka. terlalu akhirnya naif gitu kena. tim-tim yang bahkan Jepang pun masih termasuk tim yang naif menurut gue ya. Maksudnya kapan lo harus ngegas, kapan lo harus ngerem. Masih. Itu kadang-kadang mereka masih kebawa, gue maunya ngegas terus nih, gue Iya. mau terus. Kayak lawan Belgia ketika mereka tersingkir. Iya, akhirnya Kan kalau juga di menit akhir. Iya, karena seperti Disitulah itu. pentingnya seorang Luka Modric Yes. dengan pengalamannya. Jadi dia bisa ngatur tempo. Ya kelebihannya Kroasia ini menurut gue cuman ya ada Luka Modric aja. Pemain-pemain yang lain ya pelengkap.
Wah, nama-nama lainnya kan juga mentereng. Perisic. Brozo. Jangan lupakan backnya itu ada Dejan Lovren. Brozovic. Ada Brozovic juga. Champions League winner, Ih, IPL Champions League winner. winner, Liverpool winner, Dejan Lovren. Tapi Finalis dulu. Piala Dunia gitu. Iya, jadi emang alot permainan nggak Alot, bisa alot. ditebak tapi menarik tetap ya. untuk Kroasia pasti nggak akan mau ngambil resiko pertandingan terakhir lawan Belgia. Ya. Nyari poin. Kalau bisa sekarang nih nyari Di-push di sini poinnya ya. sekarang nih. Siap. Dan juga Belgia apakah menang mudah sedikit ya? Menang mudah kan lawan Maroko? Belgia, Maroko Hah? menang. Menang Belgia mudah ya. Tim Afrika sekarang lagi penurunan Ya luar malah tim biasa. Asia yang naik ya. Oke kalau gitu terima kasih Mas Aryo, Bang Bes, thank you. Dan juga Jebret Tim yang udah menyaksikan kita, thank you banget. Jangan lupa ya, ini udah mau jam 8. Laga Belgia lawan Maroko bakalan digelar. Yang lanjut nanti antara Serbia dan juga Kanada lawannya. Nanti gimana tuh? Apakah prediksi dari pandit-pandit ini Kroasia. juga terbukti? Iya benar. Kroasia lawan Kanada. Nanti gimana lihatnya? Apakah berhasil atau benar yang diomongin Bang Bes dan juga Mas Aryo? Kita lihat nanti ya. Ya, Spanyol Jerman itu paling menarik nanti malam, oke? Dan juga sekarang kita ke Nesa lagi, silakan Nes. Thank you Dias, Mas Aryo dan juga Bang Bes yang udah ngasih analisa. Semoga analisa dari pandit-pandit kita tadi bisa membantu kalian ya. Yang mau serius nonton dari jam 8 malam ini hingga dini hari nanti. Dan kira-kira besok DPI akan mendatangkan siapa lagi? Tebak dong Jebret Tim. Ya pasti kita akan ketemu lagi besok dan see you.